buat file mahasiswa.csv dengan kolom nama, NIM, IPK, dan jurusan, isi minimal 10 data mahasiswa. Oke, jadi kita buat ya. Di sini telah saya buat dan saya akan menjelaskannya. Import CSV, kita buat variabel yang berisi dictionary data-data tadi, nama, NIM, IPK, dan jurusan. Lalu perintahnya tadi adalah disimpan ke dalam file CSV. Kita gunakan bagian di bawah ini. Yang bisa dilihat, with open mahasiswa.csv, W ini adalah artinya mode write, akan menulis. New line sama dengan kosong, artinya garis barunya itu kosong. Jadi dia tidak new line-nya itu tidak ada, hanya cuma sekali. Encoding UTF-8 mengubah setiap data di dictionary ini menjadi bahasa pemrograman UTF-8 as file. Nah, kategori sama dengan nama, NIM, IPK, jurusan. Karena di CSV itu ada yang namanya field names, dia itu seperti ibaratkan kayak kalau kolom itu ada bagian atasnya, ada seperti label itu. Jadi ini field names-nya, nama, NIM, IPK, jurusan. Tulis CSV declarator ini perintah untuk menulisnya. Tulis thread header, fungsinya untuk berfungsi untuk menulis header. Write rows, tulis data-data ini sebagai baris di dalam file CSV. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, sudah jalankan, filenya itu di sini. Nah, ini filenya. Nama, NIM, IPK, jurusan seperti ini. Lanjut ke perintah selanjutnya. Di perintah selanjutnya, hitung IPK rata-rata, IPK tertinggi, dan IPK terendah. Hitung jumlah mahasiswa per jurusan. Buat laporan dalam laporan.txt. Simpan mahasiswa dengan IPK 3 lebih besar dari 3.5 ke mahasiswa berprestasi.csv. Oke, selanjutnya ini adalah kodenya, membaca, menghitung, dan membuat laporan IPK. Setelah saya buat, saya akan menjelaskannya. Jadi pertama di atas ini kita buat list kosong untuk IPK dan jumlah mahasiswa per jurusan. Ini list kosong dimasukkan ke dalam variabel ini, variabel IPK dan variabel jumlah mahasiswa per jurusan. With open mahasiswa.csvr encoding UTF-8, kita buka file ini tadi yang telah dibuat tadi. Lalu di bawahnya kita lakukan perulangan. With open mahasiswa.csv bla 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 as file. For row in baca, di setiap baris di dalam variabel baca ini kan ini ya, baca sama dengan CSV declarator file, filenya ini ngambil di sini file CSV tadi. Untuk setiap baris di dalam file mahasiswa.csv, print nama, baris nama, print NIM, baris NIM. Nah, jadi maksudnya ini print ini setiap baris ini ya, baris nama ini baris NIM itu ke bawahnya seperti itu, di print semua. Nah, setelah itu di bawah ini di dalam perulangan yang sama, ipk.append. Append itu artinya menambah nilai ke dalam dictionary. ipk.append float row IPK. Kita tambahkan nilai float yang ada di dalam baris IPK ke dalam list kosong IPK tadi. Jadi IPK-nya akan terus bertambah di sini. Lalu di bawah sini, untuk menghitung jumlah mahasiswa setiap jurusan. Jumlah setiap jurusan itu ada di sini, list kosong tadi. Ini untuk menambahkan list kosong tadi. Jurusan sama dengan row jurusan. Maksudnya jurusan sama dengan baris jurusan. Apabila jurusan di dalam mahasiswa per jurusan itu di dalamnya plus sama dengan 1, apabila jurusan ini maksudnya ini seperti apa ya, jurusan ini adalah ini seperti SI, Grafik Fisika, dan SI ini ya. Apabila perulangan itu menemukan bagian data di jurusan ini, itu ditambahkan ke list kosong ini sampai seperti itu. Plus sama dengan 1 ini maksudnya kalau misalnya dia sama, dia bakal menambah ke variabel yang sudah ada. Apabila dia tidak sama, dia akan membuat variabel baru. Misal
Lakukan perulangan pertama SI. Oh, oke, disimpan ke memori sebagai SI. Kedua, geofisika, baru itu kan dimasukkan ke variabel baru geofisika. Ketemu SI lagi. Oh, SI sudah ada, ditambah jadi SI-nya ada dua, SI dan SI. Jadi SI 2. Kembali ke SI, ada SI lagi, tambah lagi ke SI-nya jadi 3. Nah, seperti itu singkatnya. Lalu di bagian mana ini? Nah, tadi kan ini sudah ya. Yang ini untuk menambah list kosong jumlah mahasiswa tadi, yang ini untuk menambah list kosong IPK tadi, dan yang ini untuk mengeprint data yang ada di dalam maksud CSV ini. Nah, lanjut. Buat file mahasiswa berprestasi. Nah, kan tadi perintahnya itu apabila IPK-nya di atas 3.5, kita simpan ke mahasiswa berprestasi.csv. Jadi, kodenya seperti ini. With open mahasiswa berprestasi.csv sebagai write, kita fungsinya untuk membuat file tadi. Ini gunanya untuk membuat file. Kan filenya kosong. Apa yang mau kita tulis? Nah, di sini kita tentukan. Tulis sama dengan CSV writer file underscore prestasi. Ini tadi aliasnya, alias dari ini. Field name-nya sama dengan nama NIM IPK, sama seperti yang tadi, tulis red header. Ini untuk headernya, untuk apa ya? Untuk kategori-kategorinya. Di dalam penulisan tadi kita buka lagi data mahasiswanya ini sebagai R, kita ambillah float yang ada di row IPK tadi, yang hanya yang di atas 3.5 saja di sini. Lalu tulis sebagai row. Jadi ini kita ibaratkan analoginya itu ada dua siswa, ada dua mahasiswa. Mereka diperintahkan dosen untuk mencatat dari sebuah buku. Nah, mahasiswa 1 tugasnya menulis, mahasiswa 2 tugasnya untuk mendikte apa yang mau ditulis. Itu tadi analoginya. Untuk hitung IPK rata-rata itu mudah, kita buat saja variabelnya. Variabel rata-rata sama dengan sum IPK dibagi len IPK. Artinya jumlah semua nilai yang ada di dalam variabel IPK, dalam list IPK, dibagi panjang IPK. Panjang maksudnya banyak data, kan rumus MEAN itu banyak data dibagi jumlah data. Jumlah data dibagi banyak data. IPK tertinggi kita hanya perlu menuliskan max IPK, nilai tertinggi di dalam list IPK, IPK terendah min IPK, nilai terendah di dalam list IPK. Nah, sudah cukup sampai situ. Baru setelah itu untuk membuat file jumlah mahasiswa per jurusan. Nah, ini tadi for jurusan, jumlah mahasiswa per jurusan .items. Nah, ini gunanya untuk mengeprint setiap mahasiswa yang ada di jurusannya masing-masing. Jumlah mahasiswa per jurusan .items ini maksudnya items di dalam list jumlah mahasiswa per jurusan ini. Nah, terus di bawah sini itu ya ini untuk mengeprint ini tadi rata-rata IPK tertinggi, IPK terendah. Lalu yang terakhir adalah bagian untuk membuat file laporan.txt. Kita buat lagi list kosong di sini, laporan sama 0. Baru append-nya ngambil dari mana? Append-nya mengambil dari jumlah mahasiswa per jurusan. Jumlah siswa per jurusan itu kan di mana ini? Append cara menambahnya itu. Oh ya, seperti ini. Laporan.append, kita append-nya dari mana? Dari dalam perulangan di bawah ini. For jurusan, untuk setiap jurusan jumlah di dalam jumlah mahasiswa per jurusan. Jumlah ini maksudnya jumlah berapa kali nama jurusan itu muncul. .items, laporan append, F jurusan, jumlah mahasiswa jurusan. Jadinya setiap kali jurusan itu muncul seperti tadi. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila dia muncul sekali, dia masuk buat ke variabel baru. Muncul 2 kali, apabila muncul 2 kali itu sama, masuk ke variabel yang sama tadi, jadinya 2. Apabila dia baru dan belum ada yang sama, dia buat ke variabel baru. Baru kita tambahkan juga laporan untuk menambah list laporan tadi, .append rata-rata IPK tertinggi terendah, itu untuk file laporannya. Jadi append ini untuk menambahkan list kosong ini
Lalu with open laporan.txt with encoding ini kita membuat file laporan tadi. Langsung saja kita coba jalankan ya. Nah, oke, nama Nurul bla 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 ini merupakan output dari bagian yang ini untuk mengeprint tadi. Jadi setiap row setiap baris di dalam data baca ini bakal terus menerus di print sampai row-nya selesai. Lalu kita simpan mahasiswa IPK dalam mahasiswa CSV. Oke. Nah, ini laporan mahasiswanya tadi. Jumlah mahasiswa jurusan SI ada 5 mahasiswa, Geofisika ada 2 mahasiswa, Informatika ada 3 mahasiswa. Rata-rata IPK-nya 2,55, IPK tertiganya 4,1, IPK terbanyak 0,1. Nah, kita lihatlah file yang itu apakah tersimpan. Nah, tersimpan ya. Per prestasinya itu ada Budi, Jamal, dan Wulan yang memiliki IPK 3.8 dari Informatika, Jamal dengan IPK 4.1 dari Informatika, dan Wulan 3.7 dari Geofisika. Sesuai ya dengan kriterianya, di atas IPK-nya di atas 3.5. Lalu laporan.txt-nya tadi jumlah mahasiswa per jurusan, SI ada 5 mahasiswa, Geofisika 2 mahasiswa, Informatika 3 mahasiswa, rata-rata IPK-nya. Ini yang ini tadi. Laporan mahasiswanya, tapi kita simpan dalam bentuk teks. Baiklah, mungkin cukup sekian bagi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.